Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani Puspitasari, NPM 172151093. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai review jurnal nasional untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kajian jurnal internasional. Artikel yang akan saya bahas mempunyai judul yaitu Kemampuan Representasi Matematis Siswa SMP pada materi kekongruenan dan kesebangunan. Artikel ini diterbitkan oleh Jurnal Elemen volume 4 nomor 2 bulan Juli tahun 2018. Artikel ini berjudul Kemampuan Representasi Matematis Siswa SMP pada materi kekongruenan dan kesebangunan. Penulisnya yaitu yang pertama ada Indri Herdiman, yang kedua ada Flentri Jayanti, yang ketiga ada Olivia Ayuning Pertiwi, dan yang terakhir ada Resti Naila. Poin-poin yang akan saya bahas yang pertama ada efektivitas judul artikel. Artikel ini merepresentasikan atau menunjukkan kandungan isi artikel, informatif dan mengandung highlight dari finding isi artikel, tetapi tidak memunculkan objek penelitian serta tidak mencerminkan aspek kebaruan. Poin yang kedua yaitu keterbacaan gambar, tabel, dan persamaan. Penyajian gambar, tabel, rumus, dan persamaan jelas terbaca. Poin yang ketiga yaitu kata kunci. Pada artikel ini, kata kuncinya tidak memenuhi kriteria spesifik karena hanya ada satu kata kunci yaitu kemampuan representasi matematis, sehingga kurang menggambarkan isi artikel. Poin yang keempat yaitu ada penggunaan istilah dan kebahasaan. Istilah-istilah pada artikel sesuai dengan standar baku, struktur kalimat sesuai standar baku, dan paragraf tidak berisi hanya satu kalimat. Poin yang kelima yaitu latar belakang. Artikel ini menjelaskan latar belakang pemilihan topik yaitu kemampuan representasi matematis siswa dan mengkaji tentang bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal representasi matematis, khususnya pada materi kekongruenan dan kesebangunan, sehingga dapat dijadikan acuan untuk penelitian lanjutan dalam pemilihan pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk mengatasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa untuk menyelesaikan soal kemampuan representasi matematis. Masih poin latar belakang, pada latar belakang ini dijelaskan tujuan penelitian yaitu untuk menggambarkan secara sistematis mengenai kemampuan representasi matematis pada materi kekongruenan dan kesebangunan. Implikasinya yaitu siswa kelas 9 di salah satu SMP negeri yang berada di kota Cimahi. Metode penelitiannya pada artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai kemampuan representasi matematis pada materi kekongruenan dan kesebangunan, yaitu kecukupan state of the art. Artikel ini berhasil mengaitkan dengan pengetahuan terkini yang tertuang pada bab pembahasan, namun tidak mencantumkan referensi state of the art. Ya, poin yang ketujuh yaitu ada kejelasan gap analisis. Artikel ini mencantumkan apa yang sudah dilakukan, namun tidak mencantumkan apa yang perlu dilakukan. Poin yang selanjutnya yaitu ada kejelasan tujuan penelitian. Artikel ini mengenalkan apa yang dikerjakan atau yang diteliti. Dibahasnya pada hasil penelitian dan pembahasan. Adapun tujuan utama dari artikel ini yaitu untuk menggambarkan secara sistematis mengenai kemampuan representasi matematis pada materi kekongruenan dan kesebangunan. Poin yang ke-9 yaitu metode penelitian. Pada artikel ini, jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai kemampuan representasi matematis pada materi kekongruenan dan kesebangunan. Poin yang ke-10 yaitu ada hasil penelitian. Artikel ini mendeskripsikan hasil temuan yang ada berupa deskripsi mengenai hasil penelitian dalam bentuk tabel hasil penelitian. Untuk memperkuat hasil analisis, peneliti juga melakukan wawancara kepada 3 orang siswa dengan skor tinggi, sedang, dan rendah. Artikel ini mendeskripsikan tentang perbedaan tingkat kemampuan representasi siswa yang diperoleh melalui tes berupa soal uraian dan melakukan wawancara kepada siswa mengenai kemampuan representasi matematis. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan hasil penelitian. Pembahasannya
yaitu menjawab masalah penelitian, mendukung dan mempertahankan jawaban dengan hasil. Artikel membandingkan dengan hasil penelitian yang relevan mengenai kemampuan representasi memiliki kesulitan yang berbeda-beda, baik dari siswa, skor tinggi, skor sedang, dan skor rendah. Namun, artikel tidak menyatakan keterbatasan dari studi yang dilakukan, tidak menyatakan pentingnya temuan, dan tidak menemukan kebaruan, serta tidak menyampaikan proyeksi tujuan untuk penelitian lanjutan. Poin yang ke-12 yaitu ada simpulan. Artikel ini cukup menjawab tujuan penelitian atau hipotesis, merangkum semua hasil secara padat. Simpulan dibuat narasi dan menampilkan data pengujian statistika. Simpulan pada artikel ini ditunjang oleh data-data hasil penelitian yang cukup dan cukup menjawab tujuan penelitian atau hipotesis, menampilkan hasil utama penelitian. Poin yang ke-13 yaitu ada daftar pustaka. Pada artikel ini, penulisannya konsisten, yakni dengan gaya dan urutan yang sama. Namun, terdapat penulisan yang tidak sesuai APA 6, yakni penulisan sumber web URL yang tidak tepat, seharusnya berwarna hitam dan tidak perlu menggunakan garis bawah. Nah, ini contoh dari daftar pustaka yang kurang tepat. Poin yang selanjutnya yaitu ada nisbah sumber acuan primer. Lebih dari 80% menggunakan acuan primer. Dan poin yang terakhir yaitu derajat kemutakhiran. Lebih besar dari 80% rujukan mutakhir dalam 10 tahun terakhir. Sekian pembahasan mengenai review jurnal nasional yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.